Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya yang beberapa hari ini saya tidak sempat membuat konten karena memang banyak kegiatan, jadi tidak sempat untuk membuat konten. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan karena beberapa hari yang lalu, sekitar setengah bulan yang lalu, ada sebuah fenomena, ada sebuah peristiwa yang membuat sebagian umat Buddha itu merasa tidak nyaman. Jadi ada salah satu umat menanyakan atau meminta pendapat saya seperti apa. Jadi peristiwa ini adalah di mana ada seorang silacarini yang pindah keyakinan. Perlu saya sampaikan, silacarini adalah seorang perempuan yang menjalani kehidupan seperti calon biku. Calon bikuni maksud saya. Karena ini di aliran Theravada, bikuni sudah tidak ada. Maaf, di Sangha Theravada Indonesia sudah tidak ada bikuni. Maka seorang wanita bisa menjalankan kehidupan layaknya seorang bikuni atau samaneri adalah dengan cara menjadi silacarini. Sahabat siswa Buddha, kalau saya melihat silacarini ini di mana sebelumnya memang bukan penganut Buddha, bukan umat Buddha. Nah, kemudian orang ini menjadi silacarini, menjadi Buddhis, langsung menjadi silacarini, dan mungkin langsung kuliah ya pada saat itu. Dan setelah itu, setelah menjalani kehidupan sebagai seorang silacarini, kemudian kembali lagi ke keyakinan sebelumnya, yaitu salah satu agama sebelumnya. Nah, kemudian kasus ini, peristiwa ini menimbulkan polemik di mana silacarini ini menyatakan pindah keyakinan masih memakai pakaian silacarini, yaitu pakai jubah berwarna putih begitu ya. Nah, kemudian menyatakan keyakinannya di depan tokoh spiritual agamanya yang baru. Beliau di video kemudian disebarkan di media sosial. Nah, inilah yang menjadi pembicaraan di kalangan umat Buddha. Jadi ada umat yang menanyakan kepada saya, bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Jadi kalau menurut saya mengenai pindah keyakinan sebenarnya sudah ada sejak zaman Sang Buddha itu sendiri. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bhikkhu Utamo bahwa orang beragama adalah memilih suatu agama adalah berdasarkan dari kecocokan hati, kecocokan batin seseorang. Nah, ketika seseorang cocok dengan pandangan A atau keyakinan A, kemudian tidak cocok dengan keyakinan yang B, tentunya ini tidak bisa disalahkan bahwa si A ini adalah salah. Orang yang memiliki pandangan A itu salah, kemudian yang memiliki pandangan B itu paling benar. Karena semuanya adalah dari kecocokan dari batin masing-masing. Jadi kalau kita mengulas sejarah di zaman Sang Buddha sendiri, yang namanya seseorang pindah keyakinan itu sudah terjadi. Bahkan ketika Sang Buddha masih hidup. Mungkin sahabat siswa Buddha masih ingat apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, di mana ada seorang murid Sang Buddha, pengikut Sang Buddha, yaitu bernama Sunakata. Sunakata meninggalkan ajaran Buddha, pindah keyakinan ke
ke pandangan yang lain, itu karena beranggapan bahwa Sang Buddha tidak pernah menunjukkan kesaktian. Sang Buddha tidak pernah menunjukkan kepada Sunakata tentang kemampuan batin yang melebihi dari kemampuan manusia pada umumnya. Nah, karena masalah ini kemudian Sunakata tidak mempercayai ajaran Buddha. Padahal dalam cerita ini yang terdapat dalam Sutta Patika Sutta, Sang Buddha jelas-jelas pernah menunjukkan kepada Sunakata, tetapi Sunakata tidak menyadarinya. Di mana pada saat itu diceritakan Sunakata yang berjalan dengan Sang Buddha melihat pertapa telanjang. Pada saat itu pertapa telanjang sedang makan makanan dengan cara merangkak tanpa perlu dipegang dengan tangannya, jadi makan seperti anjing begitu. Dan Sunakata berpikir bahwa pertapa telanjang itu sudah mencapai tingkat kesucian arahat atau tingkat kesucian tertinggi dalam agama Buddha. Nah, Sang Buddha kemudian menanyakan kepada Sunakata, apakah Anda berpikir bahwa pertapa telanjang itu sudah mencapai tingkat kesucian arahat? Nah, Sunakata singkat cerita menjawab, mengapa Sang Buddha menanyakan seperti itu? Apakah Sang Buddha iri dengan pertapa telanjang tersebut? Sang Buddha bukan iri, Sang Buddha merasa kasihan dengan Sunakata, menganggap orang pertapa telanjang itu yang sebenarnya belum suci dianggap suci. Jadi kemudian Sang Buddha menyampaikan kepada Sunakata bahwa pertapa telanjang itu akan meninggal dunia 7 hari lagi dan akan terlahir di alam yang kurang baik. Nah, ternyata betul setelah 7 hari memang pertapa telanjang tersebut meninggal dunia, dan Sunakata membuktikan ucapan Sang Buddha. Jadi kembali lagi ke pertapa telanjang itu, apakah benar 7 hari kemudian akan meninggal? Ternyata betul. Tetapi dari kejadian ini Sunakata masih saja tidak menganggap bahwa itu adalah kemampuan batin dari Sang Buddha. Dan di lain kesempatan Sunakata juga bertemu lagi dengan seorang pertapa telanjang yang hidup, yang memiliki tekad salah satunya yaitu akan hidup tetap akan telanjang sampai seumur hidupnya.